Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada OMK yang bertanya nih Pastor tentang perjalanan jiwa sesudah meninggal. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pastor. Apakah roh manusia yang telah meninggal akan langsung masuk ke surga? Apakah roh manusia akan langsung masuk ke surga? Ya, jawabannya tidak semua. Tidak semua. Menurut iman kita, setelah orang meninggal, jiwanya akan langsung menghadap Tuhan untuk diadili atau dihakimi. Nah, itulah yang kita sebut dengan pengadilan atau penghakiman pribadi atau khusus. Nah, dari mana dasar iman ini? Tentu masih kita ingat kisah Lazarus dan orang kaya yang terdapat di Lukas 16 ayat 16 sampai 31, di mana baik si Lazarus maupun si kaya meninggal dan jiwa mereka langsung menghadap Tuhan untuk diadili atau dihakimi. Nah, lalu tentu masih kita ingat juga apa yang pernah dikatakan Rasul Paulus kepada orang Ibrani 9 ayat 27, dikatakan bahwa manusia itu ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu akan dihakimi. Dan yang paling persis mengatakan ini menjadi ajaran iman kita sekarang adalah Santo Agustinus yang berkata demikian, begitu jiwa meninggalkan tubuh, maka jiwa tersebut diadili. Siapa yang menghakimi? Tentu saja Tuhan Yesus. Itu ada di Yohanes 5 ayat 22. Yesus akan mengadili orang itu sesuai dengan iman dan perbuatannya selama hidupnya. Lalu orang akan masuk ke surga jika ia sempurna atau tanpa dosa. Lalu orang-orang akan masuk ke neraka jika ia meninggal dalam keadaan berdosa berat. Dan akan masuk ke api penyucian jika ia meninggal dalam keadaan berdamai dengan Tuhan, namun masih harus dimurnikan terlebih dahulu. Orang yang berada dalam api penyucian ini adalah orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita demi penghapusan dosa-dosa mereka dan memohonkan belas kasih Tuhan kepada mereka agar mereka ini cepat masuk surga. Jadi menjawab pertanyaan tadi, jika jiwa orang meninggal setelah diadili akan segera masuk ketiga kemungkinan, yakni surga, neraka, atau api penyucian. Terima kasih Pastor. Jadi ada 3 tempat jiwa setelah meninggal. Iya, tentu. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pastor. Silakan. Apakah jiwa orang meninggal itu masih dalam penjarahan? Apakah dia masih berkeliling di orang dekat keluarga mereka sebelum menghadap kepada Tuhan? Baik. Dari penjelasan di atas, mestinya kita tidak mengenal akan adanya jiwa yang berkeliling atau masih tertahan di dunia ini bersama dengan keluarganya. Namun kenyataannya, orang melihat dan mengalami hal itu. Sering kita dengar, sering orang bercerita. Roh keluarganya yang baru meninggal masih ada di sekitar atau datang berkunjung. Bisa pada hari ke-7, bisa pada malam ke-3, macam-macam cerita orang. Nah, memang patut bertanya, roh apa dan siapa mereka ini? Itulah saya kira mengapa si OMK itu bertanya ini ya. Tapi begini, dalam ajaran iman kita tidak mengenal ada orang-orang meninggal atau jiwa-jiwa mereka masih berkeliling di dunia ini. Namun bahwa makhluk surgawi atau mereka yang ada di surga datang berkunjung ke dunia ini, mengunjungi manusia, mengunjungi umat beriman untuk tujuan tertentu, semisal menolong mereka, itu sering terjadi. Malaikat mengunjungi orang-orang tertentu, mengunjungi Bunda Maria misalnya, saat menerima kabar gembira. Dalam perjanjian lama juga sekian kali malaikat datang ke dunia ini untuk membantu orang-orang yang dikehendaki Tuhan untuk disertai malaikat itu. Lalu kita tahu juga bahwa Bunda Maria pernah menampakkan diri di Lourdes, di Fatima,
sekian banyak juga orang kudus atau santo yang disebut dalam gereja kita datang mengunjungi umat. Jadi mereka itu bisa mengadakan penampakan di dunia ini. Selain itu ternyata dalam iman kita dikatakan jiwa-jiwa dari api penyucian juga bisa mengunjungi manusia di bumi ini. Hal ini dialami oleh kaum mistik di dalam gereja kita menurut pengakuan mereka. Jiwa-jiwa yang dari api penyucian itu datang untuk memohon doa dari manusia agar mereka segera disucikan Tuhan dan beralih ke surga. Santo Padre Pio, Maria Simma adalah contoh yang pernah dikunjungi oleh para jiwa dari api penyucian tersebut. Maka sejak itu orang-orang ini sangat giat berdoa dan mempromosikan agar gereja mendoakan orang-orang yang ada di api penyucian itu. Nah, inilah yang kita ketahui tentang penampakan atau katakanlah roh yang masih ada dan hadir di dunia ini kadang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Mereka yang dari surga dan mereka yang dari api penyucian. Namun saya pernah dengar seperti ini ya, tentu ini tidak ajaran resmi gereja. Dikatakan bahwa jiwa-jiwa yang berkeliling itu di dunia ini, menjawab pertanyaan si OMK tadi, adalah jiwa orang yang meninggal yang belum tahu kemana dia harus pergi. Kenapa tidak tahu? Karena dia belum menemukan jalan atau katakanlah dalam bahasa kita terang menuju Tuhan. Kemana dia harus pergi, dia tidak tahu. Arah roh itu tidak tahu mau kemana. Jadi orang-orang seperti ini sering sepertinya tampak kepada manusia seolah-olah dia mengganggu manusia dan perasaan manusia memang diganggu. Katanya tujuannya adalah meminta pertolongan kepada manusia supaya kita manusia mendoakan dia supaya nantinya dia menemukan jalan itu atau menemukan terang itu di mana dia harus berjalan untuk menuju Tuhannya. Nah, itu konsep yang pernah saya dengar dan cukup menarik begitu ya. Tapi kita tahu juga bahwa dalam kehidupan di dunia ini ada setan atau iblis misalnya yang bisa menampakkan diri dalam bentuk rupa-rupa apa saja. Jangan-jangan itu mereka, tapi kita persisnya tidak tahu. Nah, begitu jawaban saya. Baiklah, Pastor. Boleh saya menambahkan pertanyaan lagi, Pastor? Ya, silakan. Pastor mengatakan ada pengadilan atau penghakiman pribadi. Lalu, apakah selain itu ada penghakiman lain? Ya, tentu. Kita menyebutnya penghakiman terakhir atau penghakiman umum atau pengadilan ya. Penghakiman terakhir ini terjadi pada akhir zaman nanti, saat semua kehidupan ini berakhir gitu. Pada saat itu nanti, baik yang hidup dan mati akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Jadi termasuk mereka yang sudah diadili tadi secara personal atau pribadi itu, yang ada di surga, yang ada di neraka, yang ada di api penyucian, dan juga manusia-manusia yang pada waktu itu masih sedang hidup pada akhir zaman, mereka akan diadili. Kali ini bukan hanya jiwa yang diadili, tapi juga badannya. Jadi orang yang mati entah tabrakan dulu, misalnya orang yang mati di laut misalnya tenggelam, ya badan mereka itu dengan materi yang baru tentunya akan bangkit pada akhir zaman dan boleh sebut bersatu dengan jiwanya itu untuk diadili oleh Tuhan. Nah, semua ini diadili di hadapan oleh semua ciptaan. Bukan lagi artinya aku di hadapan Tuhan untuk diadili sendiri, tapi di hadapan semua makhluk ciptaan. Pada saat itu, segala perbuatan baik saya akan diumumkan di hadapan semua makhluk. Maka semua tahu apa dosa-dosa saya. Pada waktu itu nanti, yang salah akan dinyatakan salah, yang benar akan dinyatakan benar. Orang-orang yang baik akan mendapat penghargaan di hadapan semua ciptaan pula. Dan sebaliknya, orang-orang yang jahat menerima penghukuman di hadapan semuanya pula. Nah, pada saat itu nanti seluruh alam ini akan dihancurkan oleh api kan gitu. Maka orang-orang yang baik yang benar tadi dapat masuk surga jiwa dan badannya setelah melalui api itu.
tanpa terbakar. Sedangkan mereka yang jahat akan masuk ke neraka jiwa dan badannya. Persatuan jiwa dan badan di surga inilah yang disebut dengan kesempurnaan kebahagiaan kekal. Dan sebaliknya, bagi mereka yang di neraka, itulah yang disebut dengan siksa kekal yang tak terlukiskan. Jadi setelah pengadilan terakhir ini, tidak ada lagi api penyucian. Yang ada hanya antara surga dan neraka. Disitulah manusia itu akan hidup untuk selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya di surga atau menderita selama-lamanya di neraka. Itulah penghakiman terakhir itu. Menarik Pastor, ini aja saya baru tahu kalau ada penghakiman terakhir dan ceritanya seperti itu. Iya. Oke Pastor, kita sudah selesai dengan pertanyaannya tentang jiwa-jiwa yang telah meninggal. Lain waktu kita lanjut lagi dengan topik lainnya Pastor. CEBN. Terima kasih Pak CEBN.